Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat konfigurasi untuk push notification. Jadi misal kalau di sini kita buka Firebase toko online, di push notification-nya di bagian di cloud messaging, kita coba new notification. Di sini kita masukkan misal pesan push notif. Terus di sini untuk informasinya itu misal dapat pesan cinta dari doi. Terus kita coba send message-nya. Di sini kita select salah satu FCM-nya. Ini harus disesuaikan dengan FCM teman-teman ya. Ini coba kita klik tes, maka nanti di sini akan ada notification. Push push notification dapat pesan cinta dari doi. Misalnya di sini aku ganti pesan lama. pesan pesan lama yang dikirim kembali. Coba kita send lagi, kita pilih FCM-nya, kirim, maka di sini akan nah di sini kan masih di Firebase, kita testingnya itu di Firebase. Nah, bagaimana caranya kita supaya ngirimnya itu dari API atau dari web kita. Jadi misal nanti ada sebuah pesan masuk atau ada pesanan yang terkonfirmasi, itu bisa mengirim notifikasinya. Nah, caranya itu pertama kita harus teman-teman harus buka dulu untuk EDA, untuk web API-nya, web Laravelnya teman-teman buka. Tapi sebelum itu teman-teman buka aja dulu di bagian GitHub saya, Distowe ini, terus buka pada bagian toko online webmaster. Cari ya, nanti kalau misal di depan sini nggak ada, coba cari di repository. Nah, cari aja untuk yang toko online webmaster ini. Nah, di sini nanti coba buka pada bagian commit ini, di commit. Nah, ini ada pra tutorial 50 push notification. Jadi di sini tuh ada sebuah scroll CURL itu client URL itu untuk ngetes URL, intinya kayak gitu. Dulu aku dapat tutorial dari mana aku lupa, tapi intinya untuk mengirim dari server itu teman-teman tinggal copy aja ini public function bla 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 sampai sebelum tutup kurawal yang terakhir ya. Teman-teman copy, terus teman-teman taruh aja di dalam, teman-teman buka app ttp terus controller di API. Yang akan kita gunakan adalah anggap saja di sini dulu ya, untuk testing doang, untuk kebutuhan testing di transaction controller ini. Karena nanti di sini untuk batal ini kita juga gunakan, jadi teman-teman paste aja di sini. Nah, di sini kalau ada sebuah warning kayak gini, tinggal alt enter. Kalau menggunakan Visual Studio Code kayaknya nggak muncul error kayak gini, tapi kalau menggunakan, bukan error sih, tapi ini sebuah kayak warning doang sebenarnya. Pakai PHP Storm nanti akan ada warning kayak gini. Tinggal alt enter aja, add extension gitu doang. Terus ini juga alt enter, add extension, udah gitu doang. Nanti warningnya hilang. Nah, di sini untuk FCM-nya, ini FCM ini tadi udah aku coba. Jadi FCM yang kita gunakan di sini itu ya FCM dari yang kita gunakan untuk testing sebelumnya di sini. Mana tadi? Ini kan kita udah pernah masukkan FCM yang kita dapat dari, nah ini FCM yang kita dapat dari Android-nya kan. Nah, ini teman-teman copy, teman-teman masukkan di sini. Masukkan aja, paste di sini, ini udah. Terus di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah key, authorization bla bla bla, key ini yang harus teman-teman gunakan. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya itu dari buka Firebase-nya lagi, terus beralih ke paling atas, ada tanda gear ini, terus project setting. Di cloud messaging, ini nanti ada eh, semacam server key. Nah, server key ini yang akan kita gunakan. Nanti teman-teman pakai server key-nya teman-teman sendiri ya, karena ini nanti saya hapus. Jadi teman-teman nggak bisa pakai ini, nanti saya hapus. Kalau pengen nambah lagi ya tinggal di add aja, nanti ada dua, tinggal pilih aja salah satu. Misalnya aku gunakan yang atas, saya copy, terus teman-teman masukkan di sini dari K sama dengan bla 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 ini, AAA ini teman-teman cut aja, terus taruh di sini. Nah, seperti ini. Udah, terus di save.
Jadi ini teman-teman nggak perlu tahu banyak mengenai ini, intinya yang perlu diperhatikan adalah cuma di authorization key ini yang harus diganti sama FCM di sini. Ini tuh FCM yang akan kita gunakan untuk mengenali device mana sih yang mau dikirimi notification. Nah, ini ada mdata di sini. Mdata ini berisi title dan body. Nah, title itu ya ini yang kita gunakan di mana tadi ya. Cloud messaging new. Nah, ini ada title sama notification text. Nah, itu teman gunakan ini title sama body. Nah, ini terserah mau diisi apa bebas. Misal di sini aku copy aja dulu. Misal doang copy ini aku hidden, terus di sini aku hardcode misal teksnya itu tes aja, terus ini body message udah gitu doang. Terus di sini nggak ada yang terlalu penting lagi. Terus di sini payload ini nanti yang akan berfungsi di FCM, tapi FCM-nya nanti kita editnya di sini aja. Saya gunakan kayak gini supaya teman-teman mudah ngeditnya, jadi nggak perlu ngedit di sini. Nanti ngedit untuk FCM-nya di sini aja. Terus ini title sama body udah saya siapkan di sini. Jadi yang pada bagian pilot ke bawah ini nggak perlu diapa-apain. Di sini kayak success message, data sama verbose respon ini ya standar yang kita gunakan seperti biasanya kan kayak gitu. Oke, kita save terus beralih ke route, terus di APA. Di APA ini teman-teman buat aja salah satu, copy aja satu, terus kita buat misal di sini push. Ini buat APA push. Ini untuk kepentingan testing aja ya, jadi nggak asli. Untuk fungsinya push notification, kita kan tembaknya nanti ke transaksi controller terus ke push notification. Oke, oke, terus kita coba di Postman. Di Postman di sini aku udah buat oh ya ini udah kan push ini untuk URL-nya pakai push. Ini ya udah pernah aku coba tadi. Jadi push notification bla 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 bla. Di sini ada title ini tuh biarin aja dulu nggak apa-apa. Coba ini aku send pesannya. Nah, yang aku kirim adalah testing aja, bodinya body message seperti yang ada di sini, seperti yang ada di mana tadi? Ini testing aja body message. Ini akan ada responnya seperti ini, terus dari Firebase dapat respon seperti ini kita. Terus kalau kita coba lihat di Android Studio-nya, bukan Android Studio tapi di emulator Android, nanti di sini ada tes aja body message kayak gitu kan. Oke, terus habis itu coba kita buat dia agak lebih dinamis. Jadi misal di sini ya, kita gunakan yang request seperti sebelumnya. Ini request, kita panggil title. Ini sebenarnya bebas sih teman-teman mau kasih nama apa. Title, terus di sini satu lagi request message. Misaki. Nah, ini nanti biar kita bisa lebih dinamis di sini. Maksudnya di bagian postman ini harus sama title sama message, harus sama seperti yang ada di sini. Title sama message harus sama. Nah, di sini coba kita send ya. Kita send. Ada title-nya salah. Kita nulis title-nya itu harus pakai title, bukan title tadi, salah tadi. Coba kita kirim lagi. Nah, dari kekasih cintaku padamu nih, pesan dari pacar. Pesan dari kekasih cintaku padamu. Coba kita lihat di sini, ada pesan masuk dari kekasih cintaku padamu. Coba kita send satu lagi, dari kekasih cintaku padamu. Oke, nice, berjalan dengan baik dan benar tanpa ada halangan sedikit pun, insya Allah. Kayak gitu. Terus ini kita hapus saja. Terus kita nextnya itu, nah gimana caranya kita supaya title sama body ini itu kita kirimnya itu sesuai dengan misal di sini ya kita ada batal nih ya, ada apa sih, function batal, kita mau membatalkan sebuah transaksi dari kalau kita lihat di sini panjang kita nggak ada, ini aku belum pernah masuk, coba aku masuk dulu. Kemarin itu apa ya, itu at gmail.com 123456778 login. Oke, sudah masuk. Nah, di sini
Kalau kita ke riwayat belanja di sini kan ada selesai, batal, kirim, nggak bisa, apa ya yang bisa dibatalin? Nggak ada yang bisa dibatalin. Coba aku buka di Localhost dulu aja, kita ubah semuanya menjadi menunggu biar kita bisa testing transaction. Nah, di sini statusnya selesai semua, kita ganti menunggu. Oke, di sini datanya udah aku ubah menjadi menunggu semua. Jadi di sini nanti kalau kita refresh datanya itu ke riwayat belanja, ini menunggu semua kan, menunggu semua. Terus di sini kita coba, ini biarin aja dulu. Kita harus modifikasi dulu pada transaksi model. Di transaksi model itu ketika berhasil, jadi kita coba panggil aja di sini. Tapi di sini itu harus kita modifikasi, bukan seperti ini. Tapi di sini kita buat sebuah parameter, misal title, koma, sama message. Jangan lupa dikasih tanda dolar ini untuk, karena di dalam sebuah function maka dia kita sebut kayak parameter itu. Nah, title ini kita taruh aja di sini, title sama message kita taruh di sini. Ya, kayak gini kan. Manggilnya gimana? Manggilnya seperti kayak kita manggil ini. This error bla bla bla, ini kita copy, kita coba kita copy. Terus error ini kita ganti menjadi push notification. Nah, untuk title-nya di sini lihat kan ada title di sini. Title-nya itu transaksi dibatalkan. Transaksi dibatalkan. Terus kasih koma di sini. Misal transaksi bla bla bla, misal apa ya? Transaksi produk A, B, C berhasil dibatalkan. Nah, coba kita lihat di sini, kita kalau ini di save aja, nanti otomatis akan kepanggil. Terus di menu ini coba ya kita batalkan transaksinya. Sebelumnya kita hapus aja dulu di sini. Coba kita batalkan. Yes, batalkan. Karena ada notifikasi bahwa transaksi dibatalkan, transaksi produk ABC berhasil dibatalkan. Bagaimana caranya kita mendapatkan informasi produk yang kita maksud ini? Itu sebenarnya kita bisa menggunakan relasi kayak ini, with ini ya. Coba ini kita copy aja dari sini. Kita copy, kita taruh di depan sini, depan transaksi. Nah, di sini kita ganti. Kita gantinya apa? Kalau kita mengarah ke model transaksi, ini model transaksi sama aja. Di sini kita berelasi dengan transaction. Coba kita copy ini ya. Transaction ini berarti di sini with detail, karena di sini relasinya adalah detail, maka di sini yang kita panggil adalah detail. Terus kita titik apa? Kalau kita buka transaksi lagi, dia kan berelasi dengan transaksi detail. Kalau kita buka model transaksi detail atau ini sama aja. Di sini dia berelasi dengan produk. Ada transaksi ini transaksi kan dia belong ke transaksi tadi, jadi udah biarkan. Tapi yang kita mau adalah produk ini, karena setiap transaksi detail dia ada informasi produknya apa, kayak gitu. Nah, ini kita copy lagi, kita taruh di depan sini, details.product kayak gini. Kalau kita coba gunakan sebuah postman ini, URL-nya apa? Kalau kita sudah pernah punya ini. Jadi di sini kan tadi kita request pembatalan ya. Request pembatalan di sini ada, atau teman-teman bisa menggunakan API yang sudah ada. Jadi URL-nya ini kita metodenya post di produk ke 43. 43 coba kita kirim, maka informasinya akan berubah. Yang sebelumnya itu cuma apa ya, cuma transaksi doang, isi transaksi doang. Tapi di sini itu dia ada detailnya, detail, terus ada informasi produknya. Berhubung di sini dia untuk detailsnya itu berupa array, terus nanti ada produk itu kemungkinan lebih dari satu kan. Jadi caranya untuk memanggil nama produk ini itu kita di sini, kita kembali ke sini, coba di sini itu kita tambahkan 2 kurung titik 2, terus di sini kita panggil transaksi ini, transaksi panah kayak gini. Tanda panahnya apa? Kita ambil detail. Terus karena di sini kan seperti yang aku bilang tadi, di sini itu untuk detailnya dia berupa array, jadi kita akan ambil di array ke satu, pertama, bukan array ke satu tapi array pertama.
pertama itu di sini tuh adalah 0. Karena kan array dimulai dari 0 kan untuk indeksnya. Terus kita tanda panah lagi, kita panggil produk ini, taruh di depannya. Kita panggil lagi apa? Sini, details, terus produk, terus kita panggil nama ini. Maka nanti kalau kita run, kalau kita ini kita save aja, cukup di save aja, terus coba salah satu produk lain ini, menunggu ini, yang menunggu ini, pas nanti Asus VivoBook bla 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 ini di indeks pertama dia akan dibatalkan. Batalkan. Yes, batalkan. Unexpected end of the stream. Kenapa? Internal server error. Kemungkinan karena, sebentar kita coba klik dari sini. Non value encounter 104. Oh salah, bukan plus, sorry, tapi titik. Di PHP itu untuk penambahan itu kita pakai plus itu hanya kita gunakan untuk di Java atau di Kotlin kita pakai plus untuk penambahan string, tapi kalau di PHP itu kita menggunakan titik untuk penambahan string. Tapi kalau kita gunakan 1+1 misalnya di sini untuk value nilai ya, ini sama dengan 1+1. Nah, dia bakal menjadi nilainya itu 2. Tapi kalau misal di sini ada string plus, bukan plus tapi kayak aku mau ditambah misal plus dia, maka nanti hasilnya adalah dia kayak gini. Nah, kalau menggunakan bilangan dia plus, tapi kalau string kita pakai titik. Coba kita cek di sini, coba kita send aja. Oke, sudah benar. Jadi di sini harusnya nggak masalah. Kita coba batalkan transaksi. Yes, batalkan. Oke, transaksi berhasil dibatalkan. Kalau kita lihat transaksi produk Asus bla 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 ini berhasil dibatalkan. Clear. Oke, coba kita batalkan ini laptop Acer ini, batalkan. Yes, batalkan. Nah, di sini dia kita mendapatkan transaksi dibatalkan, transaksi produk laptop Acer berhasil dibatalkan. Sama halnya ketika kita misal di sini itu kita beralih ke transaksi controller yang untuk web. Di web di sini kan kita ada banyak ini, batal, ada confirm, kirim, selesai. Coba kita copy aja ini pada bagian push notification-nya ini. Ini kita copy, kita taruh di transaction controller untuk yang web. Tinggal kita sama kayak tadi, ini kita copy aja. Copy, terus kita taruh di masing-masing bawahnya sini. Transaction, nah di sini nanti akan ada error. Kenapa? Karena kita belum menambahkan untuk yang width-nya ini. Kita copy, kita taruh di depan, sama di sini, di depan sini. Oke, terus ini kita copy. Ini transaksi selesai, tinggal disesuaikan aja nanti selesai. Terus di sini transaksi protokol berhasil, sudah selesai. Ya bebas nanti teman-teman kasih nama apa. Sudah selesai. Terus ini kita copy lagi, kita taruh di bawahnya kirim. Transaksi dikirim. Transaksi produk bla 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 sedang dalam pengiriman. Copy lagi, kita taruh di sini. Transaksi diproses, sedang diproses. Nanti di sini tuh nanti masih ada sesuatu yang harus kita tambahkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti aja. Untuk FCM-nya itu kan kita harus bisa mendeteksi. Kalau di sini kan FCM-nya kita tulis manual kan di sini. Harusnya nggak kayak itu, nanti kita harus deteksi ini siapa sih yang ngirim kayak gitu. Tapi itu nanti aja. Ini kita selesaikan aja dulu yang ini, diproses. Terus apa ya? Ini batal. Sama harusnya pakai yang ini aja. Terus berhasil dibatalkan. Coba kita ke lokal sini, kita buka aja ini. Terus kita masuk ke login.
login sebagai admin salah 1 2 3 4 5 6 7 8 login. Nah, terus kita ke transaksi, biarin aja. Kita ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita ada proses, coba kita lihat. Ini aku kecilin deh. Terus Androidnya kita taruh di sini. Tuh, salah lagi. Oke, coba kita lihat notifikasinya. Untuk mandiri apa ini aku nggak tahu. Coba kita proses. Transaksi diproses. Terus apalagi ini? Ada ini kita batalkan coba. Harusnya muncul tapi ketutup. Coba ini kita batalkan satu lagi. Nah, oh diproses lagi. Nah, kita ada kesalahan ini untuk yang ini. Harusnya ya bebas, harusnya itu tinggal nanti teman-teman sesuaikan aja sebenarnya. Ini coba aku proses. HP berapa ini diproses. Terus yang ini coba kita kirim. Transaksi dibatalkan. Ini salah API saya. Coba ini saya selesaikan. Dan ini nanti tinggal disesuaikan aja untuk yang API di sini. Confirm tadi apa, tadi kebalik-kebalik, nanti teman-teman coba cari, tinggal menyesuaikan API-nya aja. Tadi saya cuma kebalik aja. Terus kita harus tahu kan FCM, siapa sih FCM yang menggunakan device installasi kita. Misal kalau misal kita ganti HP, harusnya kan device-nya juga berubah kan. Nah, itu nanti harus bisa mendeteksi ini siapa yang pakai. Nggak mungkin kan nanti yang pakai itu kita kalau mau tahu siapa, nanti harusnya itu kita bisa mendeteksi FCM yang sedang digunakan oleh akun ini. Nah, caranya bagaimana nanti akan kita sambung di tutorial selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu aja supaya nggak ketinggalan update konten selanjutnya. Thank you.